Mau kemana kamu, Mila? Aku lupa menyediakan minum buat Bapak. Ya udah. Apa yang jatuh ya?
keadaan Bapak semakin parah saja, Kang. Kita harus segera membawa Bapak ke puskesmas. Akang nggak habis pikir kenapa Bapak tiba-tiba sakit separah ini. Sudahlah, Kang. Kita jangan berpikir yang macam-macam. Bapak memang sudah tua. Orang setua Bapak, memang penyakitnya suka datang tiba-tiba. Lebih baik kita pikirkan bagaimana membawa Bapak ke puskesmas malam ini juga. Kenapa Bapak Sri? Kang, kita bawa Bapak ke puskesmas sekarang saja. Keadaan Bapak semakin mengkhawatirkan, Kang. Jangan. Kalian gak usah repot. Bapak akan baik-baik saja. Kang, panggil dokternya ke sini saja, Kang. Iya. Bapak tenang ya. Kang Samsul lagi manggil dokter. Bapak. Quran Surat Asy-Syam ayat 8, 9, dan 10 Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam jiwa manusia ada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama kekuatan ingin berbuat dosa dan salah. Dan kekuatan yang kedua adalah kekuatan ingin berbuat baik dan takwa. Sungguh beruntung manusia yang bisa menjaga kesucian jiwanya dengan berbuat baik dan takwa. Dan sungguh merugi manusia yang mengotori jiwanya dengan berbuat salah dan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya bahwa jalan ke neraka dipenuhi dengan berbagai kesenangan yang sesuai dengan keinginan nafsu dan syahwat. Sementara jalan ke surga dipenuhi dengan berbagai kesulitan, kesukaran. Oleh karena itu Allah memberikan tuntunan dan akhirnya segala sesuatunya diserahkan kepada manusia. Mau milih yang mana? Jalan ke surga terbuka, jalan ke neraka juga terbuka. Pak Ustadz, bagaimana kita kalau mengikuti hawa nafsu dalam beribadah kita terus-terusan? Seperti sholat, berpuasa terus-terusan. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Itu bagus. Tapi dalam beribadah itu ada tuntunannya. Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah menghendaki kemudahan, begitu kata Quran. Allah tidak membebani manusia dengan berbagai kesulitan. Ibadah itu ada aturannya. Sholat itu terbatas waktunya. Sehari semalam cuma 5 kali. Paling 5 menit satu kali sholat. Puasa walaupun kuat sampai tengah malam tidak boleh. Dari subuh sampai maghrib. Jadi ibadah itu jangan berlebih-lebihan. Mama, nyalain dong. Masuk juga. Masuk juga. Ikut kagak lu? Bengong aja lu ke sapi ompong. Brengsek, apes gue malam ini. Lu mau kemana? Gue balik deh, pikiran gue lagi kacau nih. Cemen banget lu main segebrakan doang udahan. Habis modal susah. Ini coba nih, cari terusin deh. Ayo. Iya. Cuma permainan jadi pincang nih. Apa yang penting rame duitnya. Apa samet gue malam ini? Kartu gue jelek terus. Mana duit habis lagi. Silakan masuk dok. Apes lagi gue. Tiap hari apes.
Maaf, keadaannya emang sangat kritis. Saya tidak bisa menyelamatkan orang tua Anda. Sabar, tawakal, dan tabah. Juga saya turut berduka cita. Terima kasih, Dok. Sri, kenapa kamu? Bapak meninggal, Mbak. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak, Ada apa, Sri? Mas. Bapak meninggal, Mas. Apa? Bapak? Ayo kita ke rumah. Jadi, yang kalian harus perhatikan adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Sebab di dalam ayat lain, Allah memperingatkan manusia, berhati-hatilah dengan nafsu. Sebab nafsu bisa menjerumuskan manusia. Kecuali nafsu yang mendapatkan perlindungan Tuhan. Dengan mengendalikan hawa nafsu, manusia bisa hidup aman, tentram, tenang, dan damai. Pak, bagaimana kalau kita mengendalikan hawa nafsu kita? Apakah itu jaminan supaya hidup kita bahagia? Insya Allah, janji Allah pasti nyata. Sebab Allah berkali-kali menyatakan dalam Al-Quran bahwa janjinya tidak pernah meleset. Assalamualaikum. Kang Saiful. Ahmad, coba lihat di luar, siapa yang datang? Baik, Pak. Waalaikumsalam. Kang Saifulnya ada? Oh, ada di dalam. Udah, masuk. Kang Saiful. Tina, ada apa kamu kemari? Barusan Sri ke rumah, Kang. Bapak meninggal, Kang. Bapak meninggal. Kalau begitu, pengajian kita sampai di sini saja. Pul, kita harus ke rumahmu. Baik, Pak Ustaz. Mas, ini kesempatan baik buat kita, Mas. Mas Fai harus bisa mendapatkan bagian lebih dari warisan Bapak. Apalagi kalau Mas Fai bisa menguasai salah satu usaha Bapak, Mas. Ingat, Mas tidak punya penghasilan. Iya, Mas ngerti. Aku juga sedang memikirkan itu. Tapi masalahnya, pembagian warisan itu kan belum pasti kapan waktunya. Kenapa kita harus menunggu, Mas? Coba Mas bicara sama yang lain. Saya yakin mereka semua akan setuju. Nggak mungkin. Bapak baru saja meninggal. Masa kita sudah membicarakan pembagian warisan? Mas ini susah diatur. Udah, tunggu. Salah satu putranya turun. Itu yang angkatnya. Hati-hati, hati-hati. Ya, pelan-pelan. Ya. Nah, gitu. Hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan.
lupa tali-tali simpulnya. Jangan sampai tidak dibuka. Buruan, cepat, buruan. Takut keburu hujan. Buruan. Awas. Terus. Saya rasa lebih cepat, lebih baik, Kang. Kita bicarakan sekarang saja soal pembagian warisan itu. Harta Bapak kan sangat banyak. Saya takut ini akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari jika tidak sekarang dibagikan. Kang, kalau kita sadar, mana mungkin ada perselisihan. Ya, kalau Akang setuju saja bagaimana caranya. Cuma masalahnya, apa pantas kita membicarakan hal ini pada saat Bapak baru aja dimakamkan? Akang betul. Kita sedang berkabung, Kang. Sepertinya tidak baik membicarakan warisan sekarang juga. Kang Fei tidak terpengaruh dengan meninggalnya Bapak, Kang. Makanya Kang Fei ingin sekali membicarakan warisan sekarang juga. Pul, hati-hati kamu kalau ngomong. Kamu pikir cuma kamu yang sedih atas meninggalnya Bapak? Biar jelek-jelek begini, aku memikirkan Bapak. Dan aku juga merasa kehilangan Bapak. Jangan sok jadi orang baik kamu. Sudah. Kenapa jadi bertengkar begini? Kita kan lagi bergabung. Apa pantas ribut-ribut begini? Akang paham keinginan kalian. Tunggu aja pada satu waktunya. Sok suci lagi. Ternyata dia sudah terpengaruh Ustadz Bahrudin rupanya. Sekali lagi bikin perlawanan. Aku hajar dia. Itulah bodohnya Mas. Beraninya cuma di mulut. Lama-lama Mas makin tidak dihargain sama si Saiful. Sekali-kali kasih dia pelajaran dong, Mas. Beraninya cuma sama istri. Sudahlah, kamu malah manas-manasin. Apa perlu saya bunuh orang? Kenapa Akang belum tidur? Akang belum bisa tidur. Sudahlah, Kang. Jangan terus memikirkan Bapak. Bapak udah tenang di alam sana. Akang nggak mikirkan itu. Tapi ada yang aneh dengan kematian Bapak. Aneh? Aneh gimana, Kang? Akang sendiri nggak tahu apa yang terjadi dengan Bapak. Ya udah, kamu tidur aja. Diminum dulu atuh Kang, kopinya. Oh iya. Ini kopi Abang. Bu Ibrahim makin bahenol aja nih. Bisa aja si Abang. Aduh, gemes. Gua yakin di balik kematiannya Jatnika itu pasti ada apa-apanya. Soalnya matinya aneh dan sungguh mendadak. Orang kalau muntah darah tiba-tiba itu pasti ada yang ngerjain. Kena santet maksudnya? Ya, mungkin aja begitu. Kenapa enggak? Tapi siapa yang sudah berani menyatet Pak Janika? Pak Janika kan orang baik. Walaupun kaya, dia sangat perhatian kepada orang-orang kecil di kampung ini. Betul kan? Iya. Mawi, Pak Jatnika itu memang baik. Tapi kebaikan Pak Jatnika itu bukan untuk menjadi ukuran untuk tidak dikerjain orang. Ya, bisa saja orang itu iri karena kekayaan Pak Jatnika. Atau orang itu akan merebut kekayaan Pak Jatnika. Tapi kita jangan berprasangka dulu. Lebih baik kita doakan agar Pak Jatmika bisa tenang di alam sana.
Mudah-mudahan saja begitu, Bu Hasan. Ya, cuma perasaan saya tidak pernah meleset. Ya kita buktiin aja nanti. Biasanya orang yang matinya tidak wajar itu suka bangkit kembali dan menghantui orang yang mengerjainnya. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Yup. Kamu sudah menyebarkan fitnah. Itu nggak baik. Nanti malah bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya, nakut-nakutin orang aja kamu, Yup. Kalau keluarganya tahu, mereka bisa marah, Yup. Ya nggak apa-apa. Kita buktiin aja nanti. Cabut ya, udah malam nih. Bu Hasan, berapa ngomong-ngomong semuanya? 20.000, Kang. Ah, mahal amat atuh, Bu. Nggak tahu aja, BBM kan lagi naik. Udah, nggak usah ribut. Ini, ambil kembaliannya besok aja. Si Akang bisa aja. Tapi Makasih ya, Kang. Tapi ngomong-ngomong Bu Hasan, hati-hati tuh. Jangan-jangan malam-malaman dikit Mbak Jadnika datang kemari. Ah, si Akang kalau ngomong jangan sembarangan atuh. Saya ini sudah belasan tahun di sini. Gak ada yang pernah mengganggu saya. Ya wis, nggak apa-apa. Saya pamit dulu. Yuk. Ya. Dasar si Ayub. Kalau ngomong selalu sembarangan. Tapi kenapa ya? Badan saya jadi merinding sendiri. Jangan-jangan benar juga apa yang diomongin si Ayu. Ah, tutup warung aja ah. Malam ini dingin sekali ya. Iya nih, kayaknya suasananya lain deh. Tiba-tiba bulu kuduk saya jadi merinding nih. Jangan-jangan arwahnya Pak Jadnika yang datang. Kalau nakut-nakutin lagi, Yup. Iya nih, kamu kayak yang berani aja, Yup. Iya. Ah, lu berdua emang bukan pengecut. Masa sih Pak Jadnika jadi pocong? Jangan mengada-ada ya. Kalian itu mau menakut-nakuti saya ya? Bu Hasan, kapan sih kita ngebohongin ibu? Lihat tuh si Mawi. Mukanya babak belur begitu. Karena dia ketakutan. Waktu itu kita dikejar-kejar sama arwahnya Pak Jadnika. Sampai kita lari pontang-panting. Si Mawi nabrak pohon, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Benar-benar menyeramkan. Untung kita nggak mati ketakutan. Betul kan yang saya katakan kemarin? Pak Jadnika pasti mati penasaran. Berarti matinya nggak wajar. Ini pasti ada yang ngerjain.
Gua ke Cepek. Ikut juga. Ikut juga. Ikut dulu. Gua ikut deh. Enak nih permainan, iya kan? Lah, ini dia tuh. Gua nggak usah lihat lagi deh. Tuh, Cepek lagi. Mampus punya gue. Ikut nih. Ikut gak lu? Brengsek. Jelek banget sih ini kartu. Kalah menang tuh biasa, I. Kalau ente duitnya habis, mendingan ente pulang aja deh. Ambil tuh duit yang banyak. Masih banyak waktu kok. Pokoknya kita orang pada tunggu. Bener nggak, teman-teman? Iya, betul. Nah, ya kan? Iya, PI. Lu kan baru dapat warisan. Pasti duit lu banyak. Dan lu ambil lagi deh. Warisan apa? Mat, lu nggak usah ikut campur urusan keluarga gue. Emangnya warisan almarhum bokap lu belum dibagiin? Harta bokap lu kan banyak. Apa salahnya lu jual sebagian? Daripada nanti lu nggak kebagian, lebih baik lu jual duluan. Ah, sudahlah. Jangan ikut campur semua kalian. Brengsek. Marah-marah dia. Ambles deh. Bawa duit lu yang banyak sini, I. Habis lu gua kerjain. Ayo, Mat. Ayo. Tuh gue, 8Q. Udah berapa tuh 6 jeblok lo? Kalah lagi gue. Hah. Safei. Bapak. Safei, anakku. Sadarlah, nak. Sadar. Kau sudah terlalu jauh melangkah, Safei. Jalan yang kau tempuh sesat, anakku. Bapak saya, Pak. Kasian ya si PI. Apes banget hidupnya. Hidup di dunia aja. Udah begitu. Apalagi ntar di sono. Gua nggak tahu deh. Di sono mana maksud lu? Kayak yang bener aja lu ah. Ngomong-ngomong lu udah pada denger belum sih? Pak Jatmika arwahnya gentayangan jadi pocong. Yang nakut-nakutin lu. Masa setan takut sama setan? Iya. Hei. Lagi pada ngapain lo? Siapa tuh? Itu dia. Bandar lama. Ya sini ya, gabung ya. Sini. Sini. Takutin aja lu. Aku itu kan takut sama pocong ya. Bikin orang jantungan aja. Iya nih. Mana aja lu? Biasa. Tumben penampilannya lain. Kita main berempat tadi yuk. Ayo berempat ya. Aci. Udah, bagi 4 deh. Yuk. Apaan sih? Jangan bercanda, nggak lucu. Pocong. Sama pocong aja takut ah. Pocong asli bang. Pocong! Dasar penakut lo. Nih, dadar nih. Jangan pocong. Kuntilanak kayak digandeng, dirangkul. Pocong! Gimana, Mas?
Sudah ngomong sama si Samsul? Belum. Aku juga sudah kehabisan akal. Mas ini gimana sih? Emang Mas semalam kemana? Mas, kita itu sangat membutuhkan warisan itu, Mas. Harusnya Mas lebih tegas lagi dong. Memang mereka tidak membutuhkan warisan itu. Karena mereka hidupnya berkecukupan, Mas. Sedangkan kita... Sudahlah, kamu jangan ngomong terus. Gak usah dibicarakan juga, aku sudah mengerti. Aku ini lagi pusing. Jangan tambah kamu bikin pusing. Kalau si Samsul tidak mau membagi warisan itu, Mas ambil aja tanah di Ustadz Barudin. Itu kan juga tanah Bapak. Lagi pula, tanah itu tempatnya sangat strategis. Ntar dijual lagi sama si Ustadz Barudin. Mang. Ambil kembalinya, Bu. Oh iya, makasih ya. Maaf Bu, numpang tanya, di mana rumahnya Pak Saiful? Saiful anaknya Pak Jatnika? Betul Bu. Oh, di depan sana Pak. Nggak jauh dari perempatan. Tapi kalau jam segini itu Saiful masih di madrasah Pak. Coba Bapak tanya di sana aja ya. Baik, terima kasih Bu, permisi. Ya, mari. Saiful, bagaimana kabar keadaan keluargamu? Alhamdulillah Pak Ustadz, baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, apa belum ada niatan untuk membagikan warisan ayahmu ini? Sampai saat ini belum Pak Ustadz. Begini Saiful, Bapak sangat berkepentingan dengan pembagian warisan ayahmu itu. Karena tanah ini, madrasah, dan majlis taklim itu berdiri di atas tanah ayahmu yang sudah dilimpahkan kepada Bapak. Jadi Bapak harus ikut campur dalam pembagian warisan keluarga Bapak Jatnika agar kelak di kemudian hari tidak terjadi apa-apa dan Bapak ingin hidup tenang dengan pemberian tanah ini. Semua sudah tahu Pak tentang status tanah ini. Pak Ustadz boleh memakainya untuk kepentingan umat. Ini satu amal ibadah Bapak di dunia. Bila perlu, Pak Ustadz segera membalik nama surat tanah ini, Pak. Belum waktunya dan tidak berani kecuali kalau saudara-saudara kamu yang lain memberi persetujuan. Waalaikumsalam, Pak. Maaf nih, bisa ketemu dengan Pak Saiful? Oh, bisa, Pak. Kebetulan sekali Pak Saiful ada di rumah. Tunggu sebentar, Pak. Saya Baik. panggilkan dulu. Terima kasih. Iya, Pak. Kalau memang keluarga kamu sudah sepakat memberikan tanah ini, Bapak sangat senang dan sangat berterima kasih. Agar nanti Ahmad, anak Bapak sebagai penerus, akan lebih tenang dan lebih leluasa mengelola masjid taklim dan madrasah ini sesuai dengan keinginan ayahmu. Insya Allah Pak Ustadz, mereka semua pasti akan setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ahmad? Anu, Pak. Ada orang kota sedang mencari Kang Saiful. Dia sedang menunggu di luar. Maaf Pak Ustadz, saya ada janji sama orang. Kalau gitu, saya mohon pamit. Silakan temui dulu. Permisi Pak Ustadz.
Akang kan sudah menjanjikan tentang pembagian warisan itu. Tapi kapan, Kang? Akang kan tahu sendiri saya nggak punya pekerjaan. Dan untuk saat ini, saya sangat mengharapkan pembagian warisan itu. Saya mau buka usaha, Kang. Pei, Akang kan selalu setiap bulan memberikan hasil usahanya Bapak. Yang lain nggak ada masalah. Berarti tercukupi. Tapi kamu selalu kekurangan. Tapi kebutuhan kita kan berbeda, Kang. Akang jangan menyamaratakan saya dengan yang lain. Kebutuhan saya sangat banyak, Kang. Saya tahu itu, PI. Tapi kalau kamu bisa mengatur pengeluaran, saya yakin itu semua tercukupi. Makanya tinggal kamu berjudi. Ah, sudahlah, Kang. Aku tidak butuh khotbah dari Akang. Aku cuma ingin kepastian. Kapan pembagian warisan itu dilaksanakan? Ya, Akang menemui saudara-saudara yang lain dulu. Kalau bisa secepatnya, Kang. Oh iya, bagaimana dengan tanah yang dipakai Ustadz Bahrudin? Tanah itu kan udah diberikan kepada Pak Ustadz Bahrudin. Ya udah, jangan dipersoalkan lagi. Enak saja. Letak tanah itu sangat strategis, Kang. Kalau begitu, saya akan mengambilnya sekarang juga. Hei, Pei, tunggu! Semua luas tanahnya 3.000 meter, Pak. Saya yakin Bapak tidak akan rugi menginvestasi uang Bapak di tempat ini. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, Pak. Panen di sini tidak pernah gagal. Baiklah, saya setuju. 2 hari lagi saya akan datang ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sape. Silakan duduk. Ada apa nih tumben-tumbenan? Ada yang bisa Bapak bantu? Langsung saja, Pak Ustadz. Kedatangan saya kemari. Saya mau menanyakan tanah Bapak saya yang Pak Ustadz pakai ini. Oh, masalah itu. Dulu waktu Bapak kamu masih hidup, pernah memberikan tanah ini untuk dibangun sebuah madrasah dan majelis taklim. Dan Bapak disuruh untuk mengelolanya. Bahkan Bapak boleh mendirikan tempat tinggal di sini. Kalau kalian mau mengambil tanah ini kembali, baiklah. Bapak tidak akan berkeberatan dan tidak akan menghalang-halangi. Tapi menurut pengakuan adikmu Saiful, katanya tidak akan mempermasalahkan tanah ini lagi. Saiful tuh memang sok tahu, Pak Ustadz. Asal Pak Ustadz tahu, kami akan mengambil kembali tanah ini. Baiklah, kalau memang Bapak harus meninggalkan tempat ini. Tapi beri Bapak waktu untuk bersiap-siap. Alangkah baiknya kalau kalian bermusyawarah dulu dengan saudara-saudara kalian. Gak perlu, Pak Ustadz. Lebih cepat Pak Ustadz meninggalkan tempat ini. Itu lebih baik. Saya permisi dulu. Sama-sama. Terima kasih. Makasih Pak Darman.
tidak sebaiknya Akang bicarakan dulu masalah ini dengan saudara-saudara Akang yang lain. Saya takutnya nanti akan terjadi apa-apa, Kang. Tidak perlu, Tina. Karena uang hasil penjualan tanah ini akan dipergunakan untuk memperbaiki madrasah dan majelis taklim sesuai keinginan Bapak. Dan Akang ingin uang ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu di akhirat nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Saiful. Kang Samsul, mari masuk, Kang. Mari. Kang Samsul. Silakan duduk, Kang. Ya, terima kasih. Ada apa, Kang? Tiba-tiba datang. Tadi aku ngeliat mobil keluar dari halaman rumah. Siapa dia, Pul? Oh, beliau Pak Darman, Kang. Pak Darman. Iya, Kang. Siapa Pak Darman itu? Beliau orang kota, Kang. Dan beliau ingin bekerja sama dengan saya, Kang. Dan menginvestasi uangnya di bidang pertanian, Kang. Syukurlah kalau begitu, Pul. Kalau Akang cuma bisa mendoakan saja, biar kamu berhasil. Terima kasih, Kang. Oh ya, Pul. Akang datang kemari minta pendapat kamu tentang pembagian warisan Bapak. Soalnya bukan apa-apa. Si PI itu udah gak sabar lagi tentang pembagian warisan. Kalau menurut Akang sih nggak ada salahnya kalau kita membicarakan ini secepatnya. Soalnya si PI itu mempersoalkan tanah yang digunakan oleh Pak Ustadz Bahrudin. Jadi Kang Fei mau memperebut tanah itu, Kang? Kelihatannya seperti itu, Pul. Keterlaluan, Kang Fei. Makanya Kang pikir lebih bagus cepatnya. Menurut kamu gimana, Pul? Ya, terserah, Kang. Silakan diminum, Kang, airnya. Silakan, Kang. Ya udah kalau begitu Akang pamitan dulu. Kenapa buru-buru, Kang? Iya, Kang. Akang akan menemui si PI dulu. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Mat? Tolong Kang Samsul. Ada apa? Kang Fei marah-marah di rumah. Dia memperingatkan Bapak untuk segera meninggalkan rumah. Kurang ajar. Ayo, Kang. Kita harus bertindak. Ayo. Bapak tidak berkeberatan meninggalkan rumah ini secepatnya. Kan tugas Bapak sudah selesai. Keinginan almarhum Bapakmu sudah Bapak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Secara kebetulan Bapak memiliki sebidang tanah di Desa Kelari. Mudah-mudahan Bapak bisa memulainya kembali. Sebelumnya saya minta maaf, Pak Ustadz. Saya nggak ada niatan sedikit pun untuk mengambil tanah yang digunakan oleh Pak Ustadz. Sebaiknya Pak Ustadz jangan dengarkan omongan si PI. Saya akan selesaikan masa ini secepatnya. Betul, Pak Ustadz. Kang PI sifatnya memang seperti itu, Pak Ustadz. Mungkin karena terpengaruh hidup di luar yang gak karuan, Pak Ustadz. Kalian tidak usah terlalu mengkhawatirkan Bapak. Yang penting ada satu pesan bagi kalian. Jagalah dan peliharalah majelis taklim serta madrasah ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan keinginan orang tua kalian. Pi, lu mau main nggak nih? Kayaknya si Dadang udah nggak mau main lagi. Iya, saya udah nggak mau main. Saya sadar, dan saya udah insaf. Udah PI,
lu nggak usah pikirin masalah tanah Pak Ustadz tadi. Udah, lu jual aja tanah itu. Nggak usah lihat kanan kiri, beres kan? Pi, lu mau kemana? Iya ya, kayak nggak punya tujuan hidup aja tuh orang. Ngambek kali dia. Barangkali. Alah, udah nggak usah dipikirin. Mending kita pulang yuk. Iya, kayaknya udah subuh ya. Ayo deh. Yuk, Yuk, balik balik. yuk. Yuk, balik ya. Tuh, ada ketinggalan. Bapak kan sudah. Iya, Bapak memang sudah mati anakku. Bapak kesini mau titip pesan buat kamu. Kamu harus bijaksana dalam membagi harta peninggalan Bapak, anakku Samsul. Dan satu lagi yang penting anakku, kamu harus berhati-hati dengan Safei dan Saiful. Iya, Pak. Samsul. Bapak! Bapak! Saya pikir itu bertanda yang baik, Kang. Bapak mengingatkan kita untuk segera membagikan warisan peninggalannya. Iya, itu udah Kang pikirkan. Tapi yang jadi pertanyaan Akang, kenapa Bapak mengingatkan Akang harus berhati-hati terhadap Sapei dan Saiful? Kenapa mesti aneh, Kang? Selama ini yang selalu menuntut pembagian warisan itu kan Sapei. Dan yang selalu bertolak belakang dengannya hanya Saiful. Jadi Bapak betul, Akang harus berhati-hati menghadapi mereka berdua. Saya kira pendapat Kamila betul, Kang. Benar juga. Tanya Padi, Padi tak jawab, ada apa dengannya? Tolilet. Tanya Padi, mau dijual. Juragan, kapan datang Juragan? Barusan, Pak. Begini, Pak, saya mau tanya. Apa benar persawahan ini sudah dijual? Oh, betul kan? Kan Juragan saya pulang menjualnya. Sama siapa, Pak? Sama orang kota. Brengsek. Juragan jangan marah sama saya. Oh, maaf, Pak. Saya bukan marah sama Bapak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak ya. Oh, mangga. Ada apa dengannya? Terima kasih atas kerjasamanya Pak Saiful. Sisanya nanti akan saya berikan setelah surat-surat selesai. Terima kasih, Pak Darman. Oke, permisi. Sama-sama.
Banyak sekali uang ini, Kang. Mau kita apakan uang sebanyak ini? Siapa itu, Kang? Cepat, kamu beresi uang ini dan taruh di kamar. Akan mau lihat siapa yang datang, ya? Iya, Kang. Kang Samsul, masuk Kang. Baiklah. Duduk Kang. Ada apa Kang? Tadi Akang melihat mobil Pak Darman. Bagaimana usaha kamu dengan Pak Darman? Baik-baik saja Kang. Memangnya kenapa Kang? Kagak, Akang mau tahu aja. Ada Kang Samsul. Mau minum apa, Kang? Nggak usah. Saiful! Saiful! Keluar kamu! Mampus Saiful! Ada apa ini? Dia telah menjual persawahan Bapak. Benar kamu menjual persawahannya Bapak? Dengarkan dulu penjelasan saya, Kang. Saya menjual sawah itu untuk memperbaiki madrasah dan memajukan majelis taklim sesuai keinginan Bapak, Kang. Karena saya pikir daripada nantinya harta peninggalan Bapak membuat kita pecah belah, lebih baik saya pergunakan untuk hal yang baik, Kang. Justru kamu yang memecah belah keluarga. Kenapa kau menjual tanah itu tanpa sepengetahuan yang lain? Mana rasa hormat kamu kepada orang yang lebih tua? Percuma saja kau memajukan madrasah dan majelis taklim kalau kelakuan kamu seperti ini. Tapi Kang, aku benar-benar kecewa Saiful. Kamu udah lancang. Kang. Ah, sudah. Saiful, kalau kamu berani seperti itu, aku akan lebih berani. Sapi, tunggu. Ah! Siapa kamu? Kang? Ada apa, Kang? Ya Allah! Akang! Tolong! Tolong!
jejak. Sek. Tenang Mila, saya Ayub. Suamimu tidak apa-apa, cuma luka parah. Semua warga mencari kamu. Tolong kamu ceritakan, kenapa kamu melarikan diri? Seseorang mengejar saya. Dia berusaha membunuh Kang Samsul. Dan ternyata seseorang itu Saiful. Ajar Saiful. Ayo kita pulang. Tina! Tina! Buka pintu, Tina! Kang dari mana? Kang? Aku sedang berusaha mengeluarkan racun dari pisau itu. Minum, minum. Bismillah. Siapa yang melakukan ini kepada Kakang? Saya tidak tahu. Orangnya bertopeng. Jangan main hakim sendiri. Kita ini negara hukum. Kita selidiki dan kita serahkan kepada yang berwajib. Lepaskan suami saya! Lepaskan! Suami saya tidak melakukannya. Dia semalaman bersama saya. Kalau kalian tidak percaya, saya berani disumpah. Tunggu! 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 Tenang. Tunggu! Tunggu! Ada apa? Bukan Sapai melakukannya, tapi dia, Saiful! Saiful yang melakukannya! Saiful! Kejar! Tangkap! Ada apa sih, Kang? Kenapa aku jadi panik begini? Jangan banyak omong kamu, Tina. Kita harus tinggalkan rumah ini. Sekarang kamu cepat bereskan baju. Kita harus segera tinggalkan rumah ini. Jadi Akang yang sudah melakukan semua ini? Udah, kamu jangan banyak omong. Sekarang laksanakan perintahku. Ayo cepat! Saiful, mau lari kemana kamu? Ternyata semua ini kamu yang melakukannya. Bapak benar-benar kecewa. Ternyata selama ini kamu berencana menguasai madrasah dan majlis taklim di sini. Menyerahlah kamu. Hah? Kejar! Jangan lompat kau! Mana dia? Cari, menyebar. Cepat, cari. Mana kamu? Bapak! Saiful! Kamu memang benar-benar anak yang durhaka. Bapak tidak menyangka kamu begitu serakah. Kamu tega kepada saudara-saudara kamu, Saiful. Bapak sangat kecewa. Kamu pantas dihukum. Bapak sendiri yang akan hukum kamu. Berhenti. Jangan menambah penderitaan keluarga Bapak. Sebaiknya Bapak memaafkan dan mengampuni kekeliruan dan kesalahan anak Bapak. Insya Allah, saya berjanji akan mendidik anak Bapak untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Dengan izin dan ridho Allah. Tapi Pak Kiai, tolong saya Pak Kiai, sempurnakanlah jasad saya.
saya tersiksa, Pak Kiai. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akang! Akang! Kang Saiful! Bapak! 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 Maafkan saya, Pak. Yang banyak dosa. Melakukan banyak kesalahan kepada Bapak.